Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Fatoni ST MMSI. Terima kasih Pak atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Putra Pratama dengan ujung NIM 138 dari kelas Sibil 6B. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil dari jurnal yang telah kami buat bersama-sama dengan rekan saya yaitu M. Ilham Falevi dan M. Novel Isyam Hendra. Pemaparan ini saya laksanakan sebagai bentuk pengumpulan HAR yang telah Pak Fatoni sediakan, khususnya untuk UTS metodologi penelitian. Baik, langsung saja saya akan membahas jurnal yang berjudul Pengaruh Infinite Scrolling terhadap Attention Span pada Gen Z menggunakan Random Forest atau algoritma Random Forest. Baik, pada slide ini yang merupakan topik yang dibahas pada paragraf pertama, yaitu transformasi konsumsi informasi digital. Jadi maksudnya apa? Maksudnya pada saat ini kita telah memasuki era hyperkonektivitas yang dimana orang itu sangat mudah untuk terhubung satu sama lain dalam skala yang sangat besar gitu, skala global. Oke, baik, di paragraf ini dibahas bahwasannya sebanyak 5,66 miliar pengguna media sosial global tercatat di tahun 2026. Jadi sangat banyak pengguna media sosial. Yang kedua yaitu penetrasi smartphone itu sudah mencapai angka 97% pada segmen rentang usia 18 hingga 29 tahun. Selanjutnya ada poin yakni pergeseran drastis ke konten visual instan dengan durasi kurang dari 6 menit. Jadi pada media sosial saat ini itu tersedia yang namanya short content berseliweran di mana-mana atau konten berdurasi pendek. Karena dulu media sosial itu menyajikan konten durasi panjang atau long form. Jadi pada saat ini telah bertransformasi sangat signifikan sehingga banyak bertebaran di mana-mana konten yang berdurasi pendek atau short form content. Data ini kami ambil dari organisasi profesional yang fokus penelitiannya pada analisa dan strategi digital, yaitu Kepios dan We Are Social pada tahun 2026. Oke, baik, di paragraf kedua ini membahas teknis dari infinite scrolling. Jadi infinite scrolling ini tercipta dari 3 teknis ini. Yang pertama yaitu ada variable reward. Jadi variable reward ini apa? Variable reward ini merupakan sebuah prinsip psikologis dalam tanda kutip seperti mesin judi yang memberikan dopamin atau kebahagiaan tak terduga setiap kali layar itu ditarik atau digulir. Nah, jadi istilahnya itu chip dopamin. Orang bisa mendapatkan kesenangan dalam akses yang sangat mudah dan cepat gitu. Oke, baik, teknis yang kedua yaitu ada loop effect atau jeratan berulang. Nah, jadi the loop effect ini akan menjerat pengguna dalam sesi yang tidak pendek, lebih dari 10 menit tanpa kesadaran untuk lanjut menelusuri konten-konten di media sosial. Jadi singkatnya pengguna itu akan terbawa arus dalam durasi jangka waktu yang panjang. Teknis yang ketiga yaitu ada no stopping cues. Nah, jadi stopping cues secara definisi itu merupakan sinyal alami dari manusia yang menandakan bahwa suatu tugas ini akan berakhir untuk beralih ke tugas yang lain. Nah, jadi ibaratnya stopping cues ini sebuah jeda gitu. Kalau jeda ini hilang, maka akan terciptanya suatu kata yaitu infinite, tidak terbatas dalam konteks menggulir media sosial. Jadi pengguna tidak ada jeda untuk menggulir media sosial. Baik, di paragraf 3 ini membahas seputar krisis attention span global. Attention span itu rentang perhatian. Jadi dari data menunjukkan penurunan yang sangat tajam dari durasi konsentrasi manusia atau sustained attention saat berinteraksi dengan perangkat digital dalam 2 dekade terakhir. Pada diagram batang di slide ini yaitu komparasi antara tahun 2004 dan 2024. Yang dimana pada tahun 2004 konsentrasi manusia itu mencapai 150 detik dan pada tahun 2024 itu turun hingga 47 detik yang merupakan celah yang sangat jauh gitu. Data ini kami ambil dari sebuah peneliti sekaligus penulis yaitu Dr. Gloria Mark yang meneliti seputar
konsentrasi manusia dari University of California. Oke, selanjutnya paragraf selanjutnya membahas tentang switching cost dan fragmentasi fokus. Jadi switching cost ini merupakan pertukaran biaya. Maksudnya apa? Kalau kita lihat dari data, rata-rata pengguna ini berpindah fokus setiap 40 sampai 50 detik. Terus dibutuhkan waktu hingga 23 menit untuk kembali ke level konsentrasi penuh setelah teralihkan oleh satu gangguan kecil atau distraksi kecil. Kita ambil contohnya seperti notifikasi atau scrolling. Jadi switching cost ini hubungannya ke fokus karena untuk kembali ke konsentrasi atau fokus itu diperlukan biaya 23 menit. Simpelnya begitu. Akibatnya apa? Akibatnya rendahnya ambang batas kebosanan, munculnya jurang kognitif pada generasi muda. Selanjutnya membahas tentang keterbatasan metode konvensional yang masuk ke gap research kami. Jadi kami menemukan gap research yang dimana penelitian terdahulu itu cenderung menggunakan algoritma yang sederhana dan konvensional, yaitu kita ambil contohnya misalnya regresi linear. Nah, ini gagal menangkap hubungan nonlinear antara variabel perilaku digital yang sangat kompleks. Jadi untuk mengisi gap research itu kami menggunakan pendekatan machine learning. Karena belum ada model prediktif multidimensi yang mampu mengklasifikasi degradasi atensi berdasarkan fitur penggunaan secara real time gitu. Mengapa kami memilih random forest? Karena algoritma random forest ini mampu menangani data yang memiliki dimensi tinggi dan sangat robust terhadap overfitting melalui teknik ensemble learning. Pada paragraf ini juga dibahas ada beberapa variabel yang menjadi fitur utama atau input seperti average screen time atau rata-rata layar durasi layar harian, rata-rata durasi layar, app activity atau aktivitas aplikasi, environment, lingkungan, dan notification handling atau penggunaan notifikasi, demografi, serta kategori aplikasi. Oke, pada paragraf selanjutnya itu membahas kontribusi pada human computer interaction. Jadi apa sih itu human computer interaction? Ini human computer interaction atau HCI ini merupakan suatu ilmu atau studi yang mempelajari perilaku manusia untuk mengembangkan suatu aplikasi software atau produk digital lainnya sehingga dapat memberikan kenyamanan pada manusia itu atau pengguna dari produk tersebut. Jadi simpelnya human computer interaction ini merupakan gabungan dari ilmu komputer, psikologi kognitif, dan desain termuka atau UI UX. Oke, baik. Di paragraf ini membahas 4 poin. Yang pertama yaitu feature importance. Ini merupakan bagaimana kita mengidentifikasi variabel apa sih yang paling dominan yang memicu penurunan atensi Gen Z. Yang selanjutnya yaitu ada literasi digital, yang dimana penelitian ini menyediakan landasan strategi untuk literasi digital personal yang lebih sehat. Yang poin ketiga yaitu dari aspek desain etis, diharapkan ini menjadi acuan bagi pengembang sistem atau developer dalam merancang ekosistem digital yang tidak eksploitatif. Yang terakhir yaitu dampak akademis, diharapkan memperluas domain sistem informasi melalui integrasi teknik predictive analytics. Baik, sekian pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatian dan waktu serta kesempatannya, Bapak. Mari kita membangun ekosistem digital yang lebih sehat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan juga, saya mohon maaf. Berdoa Allah, saya mohon maafun. Saya izin tutup pemaparan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.